Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Sekaligus selamat berakhir pekan bersama keluarga pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 ini. Bersama gereja kita merayakan seorang kudus, Santo Gregorius Agung. Beliau adalah seorang paus dan pujangga gereja. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, salah satu warisan dari Santo Gregorius Agung adalah apa yang masih kita pakai dalam liturgi pada masa ini, yaitu lagu-lagu Gregorian. Gregorius banyak menulis lagu-lagu Gregorian, mengumpulkan dan membukukannya sebagai lagu yang dipakai dalam liturgi gereja. Sarma Gusti Seser mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, kita merayakan Santo Gregorius dan Injil berbicara kepada kita tentang praktek hukum Sabat. Ada dua ekstrim yang kalau kita mau lihat dalam perikop Injil tadi. Maksud saya begini, saudari-saudara, bahwa hukum itu perlu, peraturan itu perlu dalam hidup bersama. Tanpa aturan, tanpa hukum, bisa dibayangkan bagaimana kacaunya hidup kita ini, hidup bersama. Mau dalam hidup beragama maupun dalam hidup sebagai warga, apalagi kita membutuhkan hukum, kita membutuhkan peraturan. Tidak jarang saudari-saudara muncul sikap berlebihan terhadap aturan. Di satu pihak mau bebas tanpa aturan, tanpa hukum. Dan di lain pihak menerapkan aturan lebih keras daripada apa yang tertulis. Bisa pula seseorang atau kelompok orang menafsirkan melampaui apa yang tertulis. Oleh karena itu, saudari-saudara, umat beriman terkasih, Paulus mengatakan dalam bacaan pertama hari ini, tidak saya bacakan tadi tentu saja. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 6 sampai 15, Paulus katakan, "Jangan melampaui apa yang tertulis." Sesungguhnya sikap itu mencerminkan sebuah semangat yang keliru, karena diam-diam menempatkan diri atau kelompok lebih daripada yang lain menjadi lebih penting, lebih baik, lebih saleh, lebih pantas, lebih asli, dan lain sebagainya. Godaan untuk menyombongkan diri sekaligus merendahkan yang lain, inilah yang kemudian muncul dalam sikap merasa paling baik, merasa paling taat, merasa paling saleh, merasa paling kristiani.
selalu bisa menyelinap dengan senyap di dalam hidup kita kalau kita tidak mawas diri terus-menerus. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, sikap ekstrim yang lain adalah sikap kaku dan keras menafsirkan teks hukum atau aturan dan melepaskannya dari konteks dan semangat dasar yang melatari sebuah hukum dibuat atau dibentuk. Yesus dalam Injil memberikan arah baru, yaitu menempatkan hukum dalam konteks dan proporsinya. Maka proporsional. Pada dasarnya hukum untuk meluhurkan martabat manusia. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikian Yesus menggarisbawahi, menegaskan. Dengan demikian maka kita belajar saudara-saudari menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang berhikmat ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi di mana orang menafsirkan hukum secara ekstrim. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, untuk melengkapi permenungan kita pada akhir pekan ini, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam ensikliknya Evangelii Gaudium nomor 47. Paus katakan begini. Kata-kata ini merupakan suatu tanggapan Paus ketika beliau mensinyalir ada sikap yang bisa menggerogoti gereja dari dalam. Dia katakan, seringkali kita bertindak sebagai wasit rahmat daripada sebagai fasilitatornya. Gereja bukanlah pabean, melainkan rumah Bapa, di mana ada tempat untuk setiap orang dengan segala permasalahan hidup mereka. Saudara-saudara, kata-kata Paus ini sungguh meneguhkan sekaligus mencerahkan, menginspirasi kita. Kita seringkali merasa bertindak lebih Tuhan daripada Tuhan sendiri, lebih keras daripada hukum yang tertulis. Sikap kerendahan hati dan belajar membuka diri membuat kita akan semakin mampu menghadirkan sukacita Injil sebagaimana di-sharingkan oleh Paulus dalam bacaan pertama yang tadi saya katakan dari 1 Korintus bab 4 ayat 6 sampai 15. Paulus katakan, "Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah." Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita diajak, kita diteguhkan untuk menempatkan manusia itu lebih tinggi daripada sebuah peraturan. Maka hukum untuk manusia, peraturan untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Kalau terjadi sebaliknya, itulah apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus tadi. Kita merasa diri lebih Tuhan daripada Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini, saudari-saudara, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin rendah hati, semakin berhikmat, semakin bijaksana. Dan semoga dengan demikian membuat kita semakin mengurangi sikap menghakimi orang lain yang seringkali kita anggap kurang taat, kurang tertib, kurang setia, kurang beriman, kurang saleh, kurang suci, dan sebagainya. Mari kita fokus saudara-saudara untuk melihat supaya jangan ada manusia yang menjadi korban dari sebuah peraturan yang dilaksanakan dengan cara yang
ekstrim. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat berlimpah yang boleh kami nikmati sepanjang satu pekan ini. Kami telah memasuki bulan September. Berilah kami hati yang baru, semangat yang baru, pola pikir yang baru, sehingga kami boleh juga membarui hal-hal yang tidak lagi layak, tidak lagi relevan dalam praktek hidup beriman kami. Semoga kami meninggalkan cara hidup yang suka menghakimi, yang suka memvonis, yang suka nyinyir, dan lebih bijak, lebih berhikmat di dalam bersikap, di dalam memperlakukan orang-orang yang berada di sekitar kami, orang-orang yang Kau hadirkan di tengah-tengah atau di antara kami. Tuhan, ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-Mu Pak Barjo dan Ibu yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-29. Berkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani, sehingga mereka menjadi suami istri yang setia, suami istri yang menginspirasi, suami istri yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Anugerahkanlah kesehatan yang baik dan kuatkan mereka untuk terus menjadi saksi kasih kesetiaan Tuhan di tengah dunia. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.